Padahal di situ sejak pagi sampai malam lagi sampai pagi lagi. Nah, orang ngotak-atik matur iki berarti kudu salat 5 waktu. Berarti adikku rasa salat 5 waktu ra apa-apa, perintahnya pancen salat awit esuk tekan esuk meneh. Akhirnya kan minggu ke situ. Jadi salat daim. Nah, salat daim itu memang ada, Pak, tapi yang selama ini pengertiannya keliru gitu loh. Salat daim itu munculnya dari salat syariat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah. Sholatku ini yang sholat 5 waktu. Nusuki ibadahku berarti semua ibadah selain sholat. Hidupku, matiku, di situ lillah untuk Allah, karena Allah, selalu ingat Allah, ini yang jadi daim. Makanya di salah satu surat Al-Quran itu kan ada istilah yang as-sholat daimun, tapi ada juga as-sholatul hafidun, sholat yang daim dan sholat yang dijaga, berbeda. Sholat yang dijaga yang 5 waktu. Sholat daim itu sholatnya batin, ingatnya selalu kepada Allah, kebersamaan hati kepada Allah, ini yang namanya sholat daim. Tapi harus jalan seiring seimbang. Sholat daim itu kan proses mengingat itu sendiri yang disebut dengan sholat daim, atau melakukan suatu ritual dalam tanda suatu gerakan atau bukan apa? Gerakan, tapi itu hati hanya entah itu bentuknya zikir, entah itu bentuknya ingat, entah bentuknya apa, kan gitu ya. Itu sholat daim. Nah, kalau zikir siri yang Allahu Allah bagian dari sholat daim. Sehingga orang sholat daim itu tidak mungkin ada kesempatan untuk maksiat dan berpikir untuk maksiat, nggak akan sempat. Karena itu sholatnya di dalam udah. Itu. Nggih, wis gak sempat wis. Ngurusi ngono-ngono ki wis gak sempat. Nggih. Ya nas innamal ilmu bita'allum. Wahai manusia, kalau kamu pengen ilmu itu bita'allum, harus dengan cara mencari ilmu itu sendiri. Lah sing jeneng goleki itu ya ora kur yang jero dhewe nang jero pokoke iki tak pahami dhewe iki ketemu, enggak seperti itu. Jenenge goleki wis ana iku. Mlaku kudu. Wal fiqhu bitafaqquh. Kalau pengen paham, pengen fikih, bitafaqquh ya harus dengan cara mencari kepahaman itu melalui orang-orang yang memang paham betul. Baru nanti kita akan paham. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wa innama yakhshallah min ibadil ulama. Seharusnya ulama itu orang yang paling takut kepada Allah. Sekarang prakteknya ora. Ulama itu mah wong sing paling wani kepada Allah. Mergo mencari celah-celah. Lah iya. Oh, kok nak dosa ning ngene tobaté ngene gak masalah. Akhirnya tumindak dosa. Nek pas oleh tobate, pas ditempo nek. Karena dia memanai ayat kan dari parsial gitu. Parsial. Pas siji iso tobat. Qalilul ilmi khairun min katsiril ibadah. Loh. Sedikitnya ilmu yang digunakan untuk ibadah itu lebih baik dibanding banyaknya ibadah yang tanpa ilmu. Oh ini. Ngono kok iso ngomong ilmu ki ra penting sing lakoni. Salat ki ra penting, sing penting eling, wah ya beda. Ini sama, nanti arahnya ke sana semua. Wa kafa bil mar'i fiqhan idza abadallah. Jadi sebenarnya kalau orang tuh pengen menjadi hamba Allah yang sebenarnya cukuplah dia memahami persoalan-persoalan secara fikih, dan dia akan dikatakan sebagai orang yang paham idza abadallah jika dia itu beribadah kepada Allah loh. Jadi yang disebut orang yang faham, cukuplah dia dikatakan sebagai fikhan, faham. Idza abadallah, jika dia beribadah kepada Allah. Wa kafa bil mar'i jahlan, dan seseorang itu cukuplah dikatakan bodoh. Idza ujiba bi ra'yi, jika dia itu ujib, bangga bi ra'yi dengan pemikirannya. Pemikiran makrifatnya dan sebagainya. Jadi ini jebakan makrifat. Jebakan makrifat itu orang membanggakannya seperti itu. Wah, surah gak perlu ibadah ngadege kenal Gusti Allah. Ini yang namanya disebut ujiba bi ra'yi, bangga dengan pikirannya sendiri. Wis ketemu, wis menyatu. Lah iya. Itu bangga dengan ra'yi, pemikiran dalamnya. Ra'yun itu kan penglihatan mata hati.
Nah, ketika dia sudah bangga dengan itu sehingga sudah menyepelekan ibadah Allah tadi, maka dia disinikan wakafa bil marjal, cukuplah engkau katakan dia itu bodoh. Ini Rasulullah yang bilang loh. Banyak ustadz yang pada waktu mereka tampil ngaji, iki duduk aku loh sing iki Allah yang turun tuh boleh, Pak. Nah, itu ujiba biroi. Kalau dia sudah mengatakan ini Allah yang turun melalui aku, itu sudah ujiba biroi. Dia sudah bangga dengan pemikirannya sendiri. Soalnya lek kamu deh mlebu maneh. Mana ada yang itu lah, ada yang apa sih ngalang-ngalang. Ono sing gol-gol kan kadang-kadang kan beda ilmu, ada yang gini. Tak coba elah ilmu kayak seperti panjenengan itu ya, ya itu. Tak coba iso gak mudun gitu loh. Itu ada yang Nah, gitu ya, gitu loh. Itu apa, Pak, itu namanya? Yang dimaksud itu apa? Gitu loh maksudnya. Apa yang memang ada? Ya pada waktu umpamanya ada pengajian umum gitu gitu. Terus ini. saya umpamanya saya sudah ilmu saya cukup lah. Tak coba iki tak kayak gini. Iso gak ada iso ngomong gitu loh. Kayak ini iso ngomong ta. Sebenarnya gini. Kalau kiainya itu selalu ikhlas seperti yang tadi pagi kita sampaikan, ikhlas kepada Allah. Dicoba seperti itu nggak bisa masuk. Yang penting dia ikhlas. Tapi kalau kiai bisa punya pamrih, karena pamrih itu kemanusiaan, maka digoda manusia yang lain tetap bisa masuk gitu loh. Apapun bentuknya itu ya, Iya, entah itu kesombongan, bentuknya, berdirinya itu karena sombong atau bagaimana ya. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, udahlah. Allah selalu melindungi. Mau dicoba mau apa itu enggak ngaruh. Soalnya kadang-kadang dia kan kayak apa sing tukang sihir, sing tunggal guru aja ganggu. Jadi sebenarnya itu jadi bayangan untuk dirinya sendiri. Tapi barang itu kan ada toh sebetulnya. Oh ya, ada memang. Ada. Tetapi kalau kita selalu ikhlas kepada Allah, orang mau niat ganggu atau mau niat nyoba itu nggak akan bisa. Nggak bisa ya. Allah yang melindungi kita. Termasuk sing itu ya umpamanya dikirimi santet dan tetek bengek itu, selama kita tetap jalannya lurus, insya Allah tidak bisa. Tidak bisa masuk ya. Saya yakinnya gitu sih. Nanti yang kita pahami dari kul falak sama kul binas itu. Kalau kul falak itu permohonan perlindungan kepada Allah dari model-model santet, sihir dan sebagainya itu. Tapi kalau kul binas itu adalah memohon perlindungan Allah dari ulah manusia yang mengganggu. Nah, kul buntet reso dipangan. Kul buntet. Oh jadi itu ya dia itu hanya ya kamuflase saja mungkin dia. Ya enggak juga Pak, dalam arti gini loh. Mungkin dia melihatnya orang yang pengen dicoba kayak dia, yang enggak ikhlas karena pengen pamer ilmu gitu. Orang yang pengen mencoba orang lain itu adalah orang yang pamer ilmu, pasti. Itu juga ujiba biraihi ini. Orang yang bangga dengan ilmunya, dengan penglihatan dirinya sendiri, bangga dengan kelebihan sendiri, itu masuk di sini. Dan di sini Rasulullah bilang, ya cukuplah wakafa bil mar'il jahil. Katakan aja dia itu bodoh. Kadang-kadang saya itu ya kalau ngisi materi di tingkat provinsi ning guru-guru pada itu diklat. Lah ngomong teknis itu kan saya terpacu pada letterlek dari konsep yang saya buat. Begitu saya mau Allah itu muncul dengan sendirinya. Ya enggak apa-apa. Itu apakah Allah turun kepada saya itu? Allah turun dalam konteks itu sebenarnya itu kan perumpamaan, dalam arti itu simbol. Ya. Bukan Allahnya yang turun, tapi ilmu dari Allah yang turun gitu loh. Ilmu dari Allah yang turun. Iya.